Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara fitnah dakwah yang amat sering muncul, khususnya di negeri ini, adalah munculnya suatu kaum yang selama ini mereka merasa paling toleran, paling berlapang dada, paling pancasilais, paling mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Mereka punya hak kapanpun untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa ini perkara sunnah, ini perkara bagus, ini perkara baik, tanpa ada boleh yang mengomentari. Jika ada kelompok lain yang kemudian misalkan berbeda pendapat dengannya, lalu mengatakan itu adalah bid'ah, mereka langsung mengomentari, ini adalah sikap yang nanti bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan, tidak saling menghargai. Jadi bagi mereka, sikap menghargai itu hanya bagi yang sejalan dengan pemikiran mereka. Itu nyatanya. Jika tidak sependapat dengan mereka, langsung akan diberondong dengan berbagai tuduhan sebagai anti toleransi, intoleransi, memecah belah persatuan, kalangan Wahabi yang ekstrim, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang menyakitkan lainnya. Seakan-akan mereka inilah satu-satunya kaum di Indonesia ini yang punya hak untuk menetapkan hukum-hukum syariat agama. Jika tidak sependapat dengan mereka, walaupun mereka berteriak kami paling toleran, mari kita saling menghargai, nyatanya mereka akan menjadi kaum yang paling beringas saat menyikapi kaum yang tak sependapat dengan mereka. Karena itu, dalam kesempatan ini, sebagai respon atas realita semacam ini, izinkan Ana akan membawa sebuah puisi yang Ana beri judul Biarkan Kami Berkata Semaunya. Karena kamilah kaum paling pancasilais, paling toleran, tak gampang menyalahkan. Ana akan mulai puisi ini. Saat kami nyatakan melarung sesaji di lautan adalah manifestasi rasa syukur kepada Tuhan. Mapag Sri mempersembahkan tumpeng di sawah adalah bagian dari sedekah yang layak dilakukan. Membakar dupa kemenyan pada malam-malam tertentu adalah bagian dari mengharumkan ruangan yang disukai sang Nabi teladan. Pagelaran wayang adalah wasilah dakwah bagi kami dan harga mati warisan bangsa yang tak tergantikan. Maka biarkan, jangan pernah kalian usik dengan mulut-mulut kalian, apalagi ini menganggap sebagai sebuah kesyirikan. Karena kamilah kaum paling toleran. Kamilah penjaga warisan leluhur zaman. Kamilah penjaga NKRI anti perpecahan. Namun, saat kalian berani menyatakan melarung sesaji di lautan adalah kesyirikan,
mempersembahkan tumpeng untuk Dewi Sri, merusak ketauhidan, membakar kemenyan di malam-malam tertentu adalah sisa ajaran Hindu yang tak layak dipertahankan. Maka kalian adalah Wahabi intoleran, Wahabi yang gampang menyalahkan, Wahabi yang tak menghormati warisan zaman, Wahabi yang memecah belah persatuan. Saat kami menyatakan tahlilan kematian adalah sunnah yang layak terus diajarkan, membuat kenduri kematian adalah sedekah yang layak diamalkan, berkumpul di rumah mayat setelah kematian adalah amalan teladan bertujuan menghilangkan kesedihan. Maka biarkan, jangan pernah kalian usik dengan mulut-mulut kalian, apalagi menuduh ini semua sebagai suatu kebid'ahan. Karena kamilah kaum yang paling toleran, kamilah kaum yang amat menjaga persatuan. Tapi jika kalian berani menyatakan tahlilan kematian adalah bid'ah yang tak layak dilakukan, membuat makanan di rumah kematian justru memberatkan keluarga yang baru saja hati mereka terlukakan. Berkumpul-kumpul di rumah keluarga yang baru saja meninggal justru membuat rasa berkabung makin tak terhentikan. Maka kalian adalah Wahabi yang memperlakukan orang-orang mati seperti memperlakukan hewan mati. Wahabi yang tak memiliki hati, Wahabi yang tak menghargai tradisi Islam. Saat kami katakan melafazkan niat dengan lisan adalah sunnah yang menyempurnakan, yasinan malam Jumat adalah kebiasaan bagus yang layak dihidupkan, marhabanan malam Jumat adalah bentuk cinta kami pada sang Nabi teladan. Maka biarkanlah, jangan pernah kalian usik dengan mulut-mulut kalian, apalagi berani menetapkan itu semua sebagai kebid'ahan. Karena kamilah kaum yang paling toleran, kamilah kaum yang paling paham aswaja teladan. Tapi jika kalian menyatakan membaca usolli adalah was-was yang tak ada tuntunan, yasinan malam Jumat tak memiliki landasan, marhabanan malam Jumat adalah bid'ah yang tak patut dijalankan, maka sungguh kalian adalah Wahabi yang gampang menyalahkan, Wahabi yang gampang membid'ahkan, Wahabi yang menjadikan urusan furu' dibesar-besarkan, Wahabi yang suka membuat perpecahan. Saat kami suka membuat solawat tersendiri, bahkan menetapkan fadilahnya sesuka kami, dan kami ajarkan ini sebagai sebuah ibadah suci, maka biarkan
Jangan pernah kalian usik dengan mulut-mulut kalian, apalagi menuduh. Semua ini tak ada tuntunan. Karena kami yang punya hak menetapkan hukum aturan. Kalian tak berhak komentar beda pandangan. Jika kalian menyatakan itu sebagai bid'ah yang menghancurkan, maka kalian adalah Wahabi sialan. Wahabi yang gampang menyesatkan. Kalian kaum yang tak pernah merasakan mahabbatur Rasul dalam jiwa kalian. Kalian adalah Wahabi, kaum anti solawatan. Saat kami menjadikan blangkon sebagai pilihan, menyelipkan keris sebagai simbol kehidupan, bahkan memakai baju barat sebagai model pilihan, atau simbol naga sebagai aksesoris yang menenteramkan, maka biarkan. Jangan pernah kalian usik dengan mulut-mulut kalian. Karena justru inilah ciri Islam paling toleran. Islam yang paling menyelaraskan dengan adat kebiasaan. Islam ala Nusantara yang diharapkan. Tapi jika kalian lebih suka memakai gamis yang dikenakan, jenggot panjang kalian pertahankan, celana cingkrang yang menjadi pilihan, maka kalian adalah kadrun takfiri yang dekat dengan teroris sejati. Kalian Wahabi yang tak menghargai tradisi. Kalian Wahabi yang tak cinta pada budaya sendiri. Saat kebaya tak berhijab jadi pilihan wanita, bahkan jika perlu gaya Eropa, bahkan you can see dikenakan di mana-mana, biarkanlah saja. Tak perlu kalian banyak bicara. Karena itu semua kebebasan hak asasi manusia. Karena itulah Islam liberal yang terbuka bagi siapa saja. Tapi saat hijab besar kalian kenakan, apalagi cadar menutup wajah disematkan, maka kalian adalah Wahabi yang kearab-araban. Wahabi yang hanya layak hidup di zaman unta yang ketinggalan zaman. Saat kami menjaga gereja, jika perlu dengan taruhan nyawa, saat kami jaga vihara demi nyamannya ibadah mereka, saat kami lindungi Syiah dan Ahmadiyah sekuat tenaga, jangan pernah kalian ikut bicara. Karena kamilah penjaga NKRI paling setia. Kamilah kaum yang paling toleran terhadap siapa saja. Namun, jika kalian menjadikan bid'ah sebagai permasalahan, syirik sebagai hal yang selalu kalian peringatkan, firqah dhalal selalu kalian jelaskan, maka kalian adalah Wahabi intoleran, Wahabi yang suka kekerasan, Wahabi yang suka membuat kericuhan, Wahabi yang tak mengerti kedamaian. Saat kami menekan pengajian yang tak sejalan dengan aswaja yang kami pahamkan, jika perlu dengan ancaman, atau kalau perlu dengan pembakaran, maka biarkan. Karena kami
kaum yang paling toleran. Kami yang paling tahu mana gereja yang harus kami pertahankan mati-matian dan mana masjid yang jika perlu kami bakar, hanguskan. Jadi kami ingatkan agar kalian ingat definisi kaum toleran yang selama ini sering kami lontarkan, bahwa hal itu hanya jika kalian sejalan dengan apa yang kami amalkan. Jika kalian mencoba tak sependapat dengan kami, maka kalian adalah Wahabi tak tahu diri. Kalian adalah kadrun takfiri yang tak cinta NKRI, yang tak mengerti arti toleransi dan saling menghargai, yang tak layak hidup di negeri ini. Maka kini saatnya kami tegaskan, demi Allah yang memegang segala urusan, segala kezoliman pasti akan Allah hanguskan. Tak peduli sebetapa dahsyat makar kaum yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, keputusan Allah yang pasti akan terjalankan. Tak akan pernah tauhid kami tinggalkan. Tak akan pernah sunnah kami singkirkan. Tak akan pernah dakwah salaf kami pinggirkan. Hanya karena ancaman dan celotehan insan yang hidupnya hanya dibakar api hasad dan kebencian. La ilaha illallah selalu kami junjung tinggi. Muhammad Rasulullah adalah harga mati bagi kami. Sunnah yang suci kan kami jadikan teman abadi. Manhaj salaf kan selalu kami jadikan panduan nan suci. Tauhid kan terus kami gelorakan. Syirik kan terus kami musnahkan. Sunnah kan terus kami hidupkan. Bid'ah kan terus kami peringatkan. Pujaan tak kami harapkan. Tapi ancaman sedikit pun tak kami khawatirkan. Sebab kami telah tekadkan. Hidup mati kami hanya kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan yang hak, Allah Ar-Rahman. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kami jadikan andalan. La haula wa la quwwata illa billah. Kami kedepankan. Nasrum minallah wa fathun qarib adalah sebuah kepastian. Maka tak ada alasan bagi kami untuk surut meninggalkan dakwahnya para nabi teladan. Kepada Allah kami memohon ampunan. Kepada Allah kami memohon pertolongan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.